Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program eksklusif Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Selain panelis dan juga audiens yang luar biasa, bintang tamu kita kali ini tak kalah spesial pemirsa. Berasal dari keluarga yang sederhana, tak serta-merta membuat sosok ini menyerah terhadap hidup. Ia benar-benar mengawali karir dari titik nol dan kini telah menjadi seorang pengusaha sukses. Pria yang besar di tanah Fak-Fak Papua ini pernah menjalani berbagai profesi untuk bertahan hidup sebelum menjadi sukses seperti sekarang ini. Mulai dari tukang kue semasa kecil, seorang kondektur, hingga menjadi sopir angkot pun ia jalani. Namun dengan kerja keras yang dijalaninya semasa hidup, pria kelahiran Banda Maluku ini kemudian bisa sukses hingga menjadi seorang tokoh yang memegang suatu jabatan publik signifikan dalam pemerintahan. Langsung saja kita akan berikan dan sambut dengan luar biasa narasumber inspiratif kita, Bapak Bahlil Lahadalia. Tepuk tangan untuk Pak Bahlil. Pak Bahlil, apa kabar? Baik Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bahlil, bagaimana menghadapi minggu-minggu yang sangat menegangkan penuh dengan isu tentang pertambangan, investasi? Gimana Pak di balik layar? Ya santai aja. Serius? Serius. Tantangan terbesar seorang Bahlil itu apa sih? Bagi saya tantangan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup. Karena dalam pemikiran saya sejak orang lahir itu ketika dia nangis, dia sudah tahu masuk ke dunia ini pasti banyak masalah, tantangan, justru tugas kita lah bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan baik. Yang penting satu aja, tujuan kita baik untuk rakyat, bangsa dan negara dan untuk kebaikan kepada semua orang. Tepuk tangan untuk Pak Bahlil. Pak Bahlil, Q&A kali ini tidak biasa. Untuk menjawab pertanyaan nanti Bapak harus memilih 9 box. Di masing-masing box akan ada topik dan juga jawabannya yang akan nanti kita ulas bersama dengan rekan-rekan panelis. Siap ya Pak? Siap. Siap. Lebih menegangkan menjawab pertanyaan para panelis atau mempersiapkan IKN untuk 17-an nanti Pak? Saya lebih tegang berharap bersama panelis. Jadi ini kursi panas bagi saya. Kursi panas. Kalau IKN itu kan ada masalah, saya mendesain penyelesaian masalahnya bersama dengan menteri-menteri lain seperti Menteri PUPR. Tapi kalau saya di sini kan harus menjawab pertanyaan panelis yang saya sendiri tidak mengerti pertanyaannya apa. Jadi saya hari ini kursi panas hari ini. Oke, tepuk tangan. Semangat Pak. Baik, Pak Bahlil, untuk kesempatan pertama pilih box nomor berapa? Nomor 1. Oh, jangan Nomor Pak, Bapak kan masih nomor 2 kan? Pilihan Ini belum dilantik loh Pak. pilihan Nah, pilpres. ini belum dilantik Pak, Ya. belum dilantik loh. Pilihan pilpres tetap sampai kapanpun nomor 2. Oke. Tapi Belum sebagai, dilantik Pak. tapi sebagai orang yang dari bawah selalu melakukan. Kita buka box nomor 1. Kita buka box nomor 1. Oke, box nomor 1 di baliknya adalah temanya sagu. Kenapa sagu? Karena kami mendengar dan juga mendapati suatu fakta bahwa Bapak kemana-mana suka membawa sagu ya Pak. Kenapa Pak? Ini kok jadi lucu di pertanyaannya. Satu sagu.
Saya memang betul kalau sagu itu ada makanan pokok ya, makanan pokok kami orang timur, baik itu dari Papua, dari Maluku. Dan saya itu sejak umur 40 hari udah dikasih makan sagu. Bahkan tidak hanya ke situ, saya waktu masih jadi ketua umum HIPMI, kunjungan kerja ke Eropa, ke luar negeri. Sagu adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup saya. Jadi saya harus bawa sagu. Mendingan saya ketinggalan koper baju dari bawa koper sagu. Tepuk tangan. Kalau gitu, Bang Bahlil, apa gunanya ada Bahlil kalau orang Indonesia masih makan padi? Karena menurut yang saya dengar dari ahli pertanian, dulu kita tuh makan sagu. Ya. Bangsa Indonesia ini. Makanya secara kebahasaan selalu ada sagu sega. Madura bilangnya sega, Sunda bilangnya sangu, Jawa sego, selalu SG. Orang Cirebon bilang sekitar SG. Nah terus padi datang dari India sekian abad sebelum Masehi, maka jadilah sawah. Sawah itu makan hutan. Nah kenapa kok nggak ngotot ini dihutankan lagi? Bayangan saya kalau kita kembali ke sagu, kita jadi hutan lagi nih di Jawa ini. Saya lagi mendorong di Kementerian Investasi untuk siapa yang akan melakukan investasi sagu. Bahkan sekarang di Sorong sudah ada pabrik beras bahan bakunya dari sagu. Dan saya mendorong untuk mereka melakukan investasi secara hilirisasi yang modern untuk pengganti beras dari sagu. Baik, tepuk tangan. Terima kasih. Kita ada sebuah foto ya, karena ini adalah box tentang seorang Bahlil dengan perjuangan dan juga kisah hidupnya di balik layar. Kita ada foto. Ini Di mana? SD, ini SD Negeri 2 Banda, karena saya SD di sini. Oke. Di samping SD ini sekolahnya ini dari zaman Belanda, nggak pernah berubah. Bahkan saya pergi jenguk lihat bangku saya di SD itu masih ada. Dan di sebelah sekolah ini, nggak lebih dari 20 meter, itu rumah pengasingannya Bung Hatta. Jadi sebenarnya saya sekolah di sekolahnya Bung Hatta. Nah, Bapak sekolah SD sampai dengan kemudian dewasa, itu kan prosesnya nggak mudah ya Pak. Pernah menjadi tukang kue, supir angkot, kondektur. Nah itu bagaimana Pak? Kisah perjalanan waktu kecil dan apa yang membuat Bapak kemudian harus benar-benar berjuang hingga sampai titik ini? Wah, aduh. Ini menceritakan kesusahan lagi nih Bang Effendi. Tapi menceritakannya nggak usah terlalu susah, Pak. Aduh, tapi oke, nggak apa-apa karena ini permintaan dari Q&A maka wajib kita jawab lah. Jadi gini, kebetulan saya itu kami dari keluarga yang sangat sederhana. Ibu saya itu hanya pembantu rumah tangga. Ayah saya itu buruh bangunan, gajinya 7.500 per hari. Jadi waktu kecil kami harus sekolah kan, kami 9 orang terus satu meninggal 8 orang. Jadi waktu kecil kami itu membantu ibu untuk harus jualan kue. Kalau enggak gimana kami bisa sekolah. Nah setelah itu sampai SD. Kemudian SMP, saya itu kondektur angkot di terminal di Fakfak. Jadi kekerasan itu sudah saya hidup dengan bergaul dengan mohon maaf setengah preman. Dengan dunia keras itu saya rasakan sejak SMP kelas 1. Saya 3 tahun loh jadi kondektur angkot di terminal Fakfak. Dapat bayaran berapa Pak? Jadi jabatan saya di terminal pun bertingkat. Dari kondektur dulu 3 tahun, habis itu baru jadi sopir angkot. Dan itu bukan hal yang menurut saya enak untuk dijalanin. Enggak enak. Tapi itu sebuah kondisi terpaksa yang saya harus jalanin. Dan mungkin itu juga yang membentuk karakter saya seperti sekarang. Tepuk tangan. Shirley sebagai Gen Z, ya kan, Gen Z yang dinilai kadang serba instan, serba praktis, melihat sosok Pak Bahlil yang saat ini menjadi menteri kita, ternyata memiliki perjalanan hidup dan perjuangan seperti itu. Sebagai Gen Z, milenial, gimana nih melihatnya? Iya, justru pertanyaannya adalah momen yang paling terkesan di masa-masa berjuang saat itu apa Pak? Mengubah Pak Bahlil cara berpikirnya, karena ada istilah begini, jangan-jangan anak desa itu tidak kepikiran untuk cita-cita yang besar, bukan karena dia nggak mampu Pak, tapi karena referensinya terbatas, apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia dengar sehari-hari. Nah saat itu siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup Pak Bahlil, sehingga Pak Bahlil punya semangat, spirit, cita-cita yang besar? Saya waktu itu berpikir, ya mungkin Mbak siapa namanya? Shirley. Sherry, kamu tahu bahwa hidup di terminal itu adalah kehidupan yang sangat berat
pergaulannya. Di usia saya, usia yang baru 12 tahun, sampai dengan 17-18 tahun, saya harus bergaul dengan 1001 macam model. Dengan, mohon maaf, pendidikan yang dibawa semua. Kebetulan ayah saya sama ibu saya itu menyampaikan bahwa untuk merubah hidup kalian, itu harus sekolah. Sekolah itu adalah instrumen utama dan sangat penting untuk merubah nasib. Saya nggak bisa begini terus. Oke. Saya putuskan berangkat kuliah. Gitu. Baik. Sebelum kita lanjut ke Mbak Virgi dan juga Bung Ege dari pengamat sosial dulu ini, melihat sosok seorang Pak Bahlil. Ya, titipan apa yang pernah hilang dan betul-betul bikin Pak Menteri down? Pernahkah? Titipan Tuhan, entah harta, entah sesuatu. Dalam bisnis ya. Oh. Dalam bisnis. Gimana baliknya lagi? Saya pernah bisnis dan dari bawah kan, terus sempat jatuh dan bangkitnya itu susah sekali. Dan di situ saya baru mengerti hakikat seorang pengusaha. Itu yang benar adalah pengusaha yang hebat itu bukan pengusaha yang di atas, terus naik ke atas terus. Tapi pengusaha yang hebat itulah dari bawah, dia naik ke atas, kemudian jatuh dan dia bangun lagi. Kalau saya melihatnya di situ. Jadi kalau sekarang melihat pengusaha yang, mohon maaf, makanya pengusaha itu dalam pandangan saya itu ada dua. Satu pengusaha by nasab, satu pengusaha by nasib. Benar. Hidup kamera. Oke. Baik. Penundaan pemilu, Pak Bahwa- Jokowi 3 periode, apakah itu untuk Mohon maaf, menaikkan saya akan banyak? jawab itu. Nah terkait dengan penundaan pemilu, saya waktu itu yang ngomong itu pertama. Jadi waktu itu saya diundang sebagai Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. dipersembahkan oleh Box kedua silakan. Karena bulan lahir saya 8, bulan 8 jadi saya minta nomor 8. Box nomor 8, kita buka box nomor 8. Nah, box nomor 8 berisi politik gelitik. Tepuk tangan dulu. Nah, sebelum ke politik gelitik, tadi masih ada yang penasaran. Singkat saja Mbah Tejo, tadi kita soal pengusaha nasib dan soal pengusaha nasab. Nah, saya minta konfirmasi dari Abang. Lebih hebat mana pengusaha nasib apa pengusaha nasab? Saya pikir yang hebat itu pengusaha by design. Karena by design itu gabungan antara nasab dan nasib. baik. Menjadi seorang yang selalu kontroversial, apakah itu bagian dari strategi dan taktik? Saya nggak pernah memposisikan diri sebagai seorang yang sangat kontroversial. Penundaan pemilu, Pak Jokowi 3 periode, apakah itu untuk Mohon maaf, menaikkan saya akan banyak? jawab itu. Nah terkait dengan penundaan pemilu, saya waktu itu yang ngomong itu pertama. Jadi waktu itu saya diundang sebagai narasumber penanggap terhadap sebuah survei. Waktu itu saya sebagai Menteri Investasi yang mengurus investasi di era pandemi itu minta ampun beratnya. Dan survei waktu itu mengindikasikan bahwa rakyat lebih mementingkan ekonomi dulu daripada politik. Maka kemudian muncullah ide itu. Saya katakan bahwa berdasarkan survei dan hasil diskusi saya dengan teman-teman yang lain, tolong dipertimbangkan. Agar kalau memungkinkan untuk dilakukan penundaan pemilu, itu jauh lebih baik. Tapi sudah barang tentu, itu harus diserahkan kepada institusi yang punya kewenangan. Ya. Siapa itu? Parlemen. Tapi itu terjadi terus hingga sekarang, kontroversi itu. Seperti enggak. konsensi tambang sekarang. Jadi Enggak. terus saja, apakah itu bagian dari memang seorang Bahlil nggak akan kelihatan gitu loh. Kalau memang tidak menunjukkan sesuatu yang kontroversi. Nah, waktu itu saya berpikirnya, saya waktu itu berpikir tentang Pilpres itu tidak ada maksud untuk kontroversi. Nggak ada. Itu betul-betul ide ideal yang kami lakukan lewat sebuah kajian. Tapi kan kemudian, saya kan nggak bisa memaksakan diri. Negara kita kan negara yang punya konstitusi. Makanya saya katakan, kalau memungkinkan silakan diputuskan. Kalau tidak, jangan dipaksa. Di mananya kontroversial.
negara demokrasi itu kan harus saling menghargai pendapat orang. Nah, Dan semua orang berhak untuk menyampaikan pendapat selama dalam kerangka konstitusional. Kalau belum masuk dalam konstitusional, anggap aja itu sebuah ide. Jadi di mananya yang kontroversial? nah sedikit menambahi. Mungkin orang yang merasa Virgi. dirugikan dengan ide itu menganggap kontroversial. Itu ya sensara di dia aja, jangan bawa ke gua. Nah, tapi Pak ada yang menarik. Mulai keluar setengahnya. Itu tadi. Sebenarnya menanggapi Virgi yang kekinian itu kenapa menjadi kontroversial, Pak? Karena Bapak ketika bicarakan lantang, firm gitu kan, berani. Apalagi ketika kemarin menyampaikan ada di dalam satu pidato menyampaikan terkait dengan konsesi tambang ya dan juga saham tambang begitu kepada ormas tertentu. Bapak sempat menyatakan begini, ya ini ada hasilnya, siapa yang menolak kita apakan mereka. Nah itu kontroversial Pak, karena seolah nantangin begitu atau ngajak tawuran, kesannya begitu. Itu Bapak menyadari ungkapan dan statement itu nggak sih Pak sebenarnya atau mohon maaf spontan? Sebelumnya, saya ini kan orang timur ya. Saya sudah berusaha loh untuk lebih halus. Istri saya jujur ya, istri saya itu Jawa. Ini udah halus sih Pak yang ini. Dalam pandangan saya, perasaan saya udah halus. Tapi gimana? Oh, sudah dari sononya begitu gitu loh. Kalau menurut aku bukan itu problemnya Pak Effendi. Ini saya ngasih ilustrasi ya. Tolong kalau salah disangka ya. Ada suatu rapat terbatas nih. Di situ ada Luhut. Di situ ada Menteri SDM. Di situ ada Menteri Pratikno. Ilustrasi loh ini. Ilustrasi ini ilustrasi. Semua nggak setuju konsesi ke ulama ini. Satu-satunya yang kekeh ada menteri yang dari penjual kue itu, gitu loh. Gitu. Nah, itu Pak Jokowi bisa oke. Nah, resepnya gimana Pak Jokowi bisa? Padahal Pak Jokowi udah lama dengan Pak Luhut loh. Tiba-tiba muncul Bahlil. Ilustrasi loh ini. Nah, ini di wayang aja nggak ada, gitu loh. Resepnya gimana Bang? Kasih aku resep Bang. Jadi gini, Pak Luhut dalam ilustrasi saya, Ilustrasi loh ini. Ilustrasi, Ya, oke, itu ilustrasi. beliau adalah tokoh besar, Iya. Jenderal bintang 4, senior, Menko saya. Pak Luhut juga pingin untuk memberikan kepada organisasi kemasyarakatan ini. Cuma caranya berbeda. Beliau memilih jalan A, saya memilih jalan B. Tapi tujuannya sama. Tetapi setelah kami jelaskan, karena yang saya yakini kan perdebatan konsep, gagasan. Setelah saya jelaskan konsep ini yang ideal, yang bisa dilakukan secara aturan. Lalu kemudian rapat itu memutuskan. Oh, rapat itu ada toh? Rapat dalam satu Ilustrasi. Saya ngebayanginnya agak susah loh Pak Menteri ya. Biasanya kan orang ormas-ormas ini kalau ngirim sekolah itu ya ke sekolah agama sama sekolah kepemimpinan. Sekarang pelan-pelan mulai harus ngirim ke sekolah tambang loh ini. Karena nanti ikut mengolah pertambangan ini. Realistisnya gimana? Sesudah mereka dapat izin ya? Bang Ege begini, yang kita berikan itu bukan ke ormasnya, tetapi kepada perusahaan yang dimiliki oleh ormas. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini kita berikan kepada badan usaha Di bawah yang ormas sahamnya dimiliki oleh koperasi ormas itu. Nah, Pak Bahlil, tapi oke dikerjakan oleh kontraktor, tapi bagaimana kita bisa tahu kalau kontraktornya ternyata di balik layar juga para konglo-konglor sendiri? Nah, disitulah saya buat aturan bahwa kontraktor itu bukan ex pemegang PKP 2B atau yang terafiliasi. Dan kontraktor itu ditunjuk atas dasar transparansi di mana pemerintah ikut terlibat dalam mengasistensi. Tujuannya apa? Agar mereka tidak memanfaatkan IUP yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan itu. Kalau ditanya lagi siapa yang akan melakukan itu, saya akan turun langsung. Bang Ege, tapi persoalannya kita tahu di fakta bahwa beda pemerintahan, beda pemimpin itu bisa saja beda. Dalam ilustrasi tadi digambarkan oleh Ki Sujiwo Tejo, ada yang mulai agak kalah dan ada yang mulai agak kuat. Kurang lebih begitulah. Jadi ada gagasan-gagasan baru yang seakan-akan dikembangkan ke depan. Cuma gimana Pak? Strategi dan taktik. Nah, tapi Shirley tadi benar ketika kapasitas. Maksud saya ya, bayangan saya,
kan undang-undang ini maupun PP-nya nanti kan tetap ada aturan-aturan umum Oh, kan. iya. Sekian lama tidak bisa dikelola karena kapasitas menurut Shirley tadi harus dikembalikan ke negara kan. Ya. Jadi Sir, Jadi yakin ya ormas-ormas ini bisa? Sir, nanti di situ Sir, dia akan memperhatikan lingkungan, dia akan membayar pajak. Ya. Jadi tahap pertama begitu perusahaan ini ada muncul, kita carikan partner yang profesional untuk dikerjakan. Syukur-syukur kalau ada kader-kader dari perusahaan itu yang sudah bagus, ya udah mereka aja yang kerjakan. Jadi saya pikir bahwa ini adalah sebuah niat baik pemerintah untuk melakukan retribusi. Bahwa ada yang menolak, ada yang menerima, bagi saya itu bagian tantangan yang harus saya hadapi. Untuk saya komunikasikan karena ini barang baru. Biasa kalau barang baru itu kan begitu. Kayak kita dari Papua ini kelihatan muka seram. Jangankan cewek cowok pun kadang-kadang takut bergaul sama kita kan. Tapi begitu kena sekali langsung kata orang Papua, "Ade itu kau kah?" Oke. Nah, saya mau tahu apa pendapat Pak Prabowo tentang IKN Pak ke depannya. Kan tadi ada diskusi kan apa saja. Kalau pendapat Pak Prabowo soal IKN ke depan seperti apa keberlanjutannya di tengah sekarang belum ada investasi yang masuk Pak? Ya. Ini kursi santai tapi kelihatannya santai tapi serius. Dipersembahkan oleh Ini menarik bagi saya kenapa continuity, keberlanjutan itu juga penting. Pak Bahlil tadi yang punya ide dan ini barang barunya Pak Bahlil dan Pak Bahlil siap menjamin transparansinya. Tapi nanti beda pemerintahan bisa saja beda aturan lagi. Nah itu kan seperti apa nanti monitornya kan? Ya kalau Pak Bahlil masih menjadi Menteri Investasi, tapi ternyata mungkin lebih tinggi lagi posisinya. Karena sekarang kita dari nggak hanya tambang Pak, isu IKN aja keberlanjutannya juga masih mengambang nih. Jadi seperti apa begitu loh jaminannya? Kalau saya begini ya, saya selalu berpikir pemerintah ini harus berjalan terus. Siapapun pemimpinnya. Dan untuk urusan IUP, saya sudah laporkan kepada Pak Prabowo. Sebelum itu saya sudah diskusi sama Pak Prabowo. Saya minta arahan terhadap ide ini. Dan Pak Prabowo sangat setuju. Dia katakan bahwa lakukan. Ini bagus. Jadi saya juga menjalankan itu atas dasar referensi pemikiran-pemikiran cerdas dari pemimpin-pemimpin kita. Nah, siapapun yang akan melanjutkan, ini tetap harus jalan karena ini keputusan pemerintah. Bukan keputusan pribadi Bahlil Lahadalia. Jadi siapapun dia, mau menteri apapun, kalau sudah ada keputusan, dia wajib menjalankan. Terkecuali ada perubahan kebijakan. Tapi rasanya perubahan kebijakan itu hanya dapat dilakukan oleh Pak Presiden. Dan presidennya kan sudah tersampaikan sebelumnya. Berarti sekarang ini dari kabinet sudah mulai meminta nasihat-nasihat dari Pak Prabowo ya Pak ya? Walaupun belum menjadi presiden. Beliau kan kabinet yang Kabinet yang sekarang. Oh, kabinet yang sekarang. Kalau Pak Prabowo kan sama-sama anggota kabinet dengan saya. Iya. Jadi dalam berdiskusi biasa aja. Jadi bukan nasihat, berdiskusi yang konstruktif. Tadi kan Bapak katakan meminta pendapat dari Pak Prabowo dan juga nasihat-nasihat juga. Pendapat itu bagian daripada diskusi. Pendapat itu instrumennya diskusi. Bahwa itu ada diskusinya yang sama untuk kebaikan negara, ya alhamdulillah kan hasilnya kan baik. Apalagi bisa dilanjutkan ya Pak ya setelah itu ya. Idenya. Pendapat itu bagian dari ilustrasi. Dan itu bagian daripada ilustrasi. Nah, saya mau tahu apa pendapat Pak Prabowo tentang IKN Pak ke depannya. Kan tadi ada diskusi kan apa saja. Kalau pendapat Pak Prabowo soal IKN ke depan seperti apa keberlanjutannya di tengah sekarang belum ada investasi yang masuk Pak? Ya. Ini kursi santai tapi kelihatannya santai tapi serius. Makin lama agak terasa panas. Agak merempet-merempet. Yang pertama gini ya, kalau kita bicara tentang IKN ya, Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai kampanye, beliau secara baik di forum umum maupun di forum media mengatakan bahwa salah satu program itu adalah melanjutkan IKN. Karena IKN itu sudah ada undang-undangnya. Dan dalam perspektif itu saya pikir tidak ada isu. Kemarin saya ketemu Pak Prabowo,
sambil saya melapor beberapa perkembangan terkait dengan kondisi IKN, karena kemarin saya baru pulang dengan Pak Jokowi selama 3 hari di IKN, perkembangannya alhamdulillah bagus. Beliau sangat senang kok, jadi nggak ada masalah. Oke, Mbak Devi, silakan. Iya, kalau tadi ngomongin berat sekali ya, kalau buat saya berat sekali temanya, Pak Menteri. IKN. Oke, ya. katanya IKN yang saya dengar, dan itu pernyataan Pak Menteri kalau nggak salah koreksi, bahwa tidak ada investor. Nah, atau belum. Nah, saya mau nanya Pak Menteri, saya nggak mau masuk ke situ. Jangan-jangan Indonesia emas yang menurut saya bisa jadi Indonesia gemas, cemas, dan lemas, itu bukan karena investornya Pak Menteri gagal atau belum bisa menarik investor ke IKN, tapi saya melihat sisi anak mudanya. Karena riset sendiri yang saya lakukan 3 tahun yang cocok dengan riset-riset dunia, anak muda sekarang boro-boro kayak Pak Menteri. Pede, berani segala macam, natap mata aja nggak berani, dan rata-rata sekarang pengusaha konon kabarnya memilih tatapan memecat. mata saya cukup berani ya. Oh iya. Iya. Dan suka membawa akibat barangkali. Terus, nah artinya ada problem dari anak-anak muda kita yang tidak punya kapasitas untuk merebut hati investor. Yang pertama saya mengatakan bahwa saya ralat ya, saya koreksi mohon maaf pernyataan tadi. Yang mengatakan bahwa tidak ada investor di IKN. Itu nggak ada pernyataan saya seperti itu. Kemarin di rapat kerja di DPR itu ada anggota DPR menanyakan kepada saya tentang investasi asing yang ada di IKN. Saya katakan bahwa pada klaster pertama investasi itu yang masuk dari penanaman modal dalam negeri. Itu hotel, rumah sakit, apa segala macam. Kenapa itu kita masukkan sebagai investasi dalam negeri? Karena itu kan mentengnya gitu loh. Itu sarinanya itu loh. Jadi kita berpikir memprioritaskan adalah investor dalam negeri yang masuk. Jangan ada di samping istana negara gedungnya gedung asing. Terkecuali untuk kedutaan gitu loh maksud saya. Nah, itu semua PMDN, nggak ada asing. Terus anggota DPR tanya kepada saya, berarti sekarang udah ada asing yang masuk belum? Saya katakan kalau konstruksinya itu belum ada. Tapi kalau asing yang masuk sudah melakukan kontrak, yang sudah tanda tangan kesepakatan, sudah ada. Pertanyaannya kenapa mereka belum eksekusi? Kitanya yang belum menyelesaikan infrastruktur dasarnya. Karena infrastruktur dasarnya itu harus selesai kurang lebih sekitar bulan November, Desember. Karena sekarang kita fokus untuk jalan tolnya aja baru kurang lebih sekitar bulan Juli minggu ke-3, minggu ke-4 selesai dari Balikpapan ke IKN. Airportnya baru selesai tanggal 1 Agustus. Inilah cuman memang di situ, ini orang Papua bilang kita ini tulis lain, baca lain, bikin lain. Jadi omongan saya itu dipenggal. Akhirnya seolah-olah persepsinya bahwa tidak ada investasi asing yang masuk. Itu pertama. Yang kedua, menyangkut dengan apa sih karakter untuk anak muda sekarang. Saya mengatakan begini, anak muda sekarang itu pintar-pintar, Mbak. Pintar-pintar dan mereka sudah punya cara pandang yang berbeda dengan kita. Anak saya itu merasa sudah lebih pintar daripada bapaknya. Dan mereka kita nggak bisa mengendalikan itu. Itu adalah sebuah perubahan yang kita harus sekalipun tidak sadar harus sadar bahwa generasi mereka ini generasi teknologi. Nah, apa yang menjadi poin penting untuk generasi ke depan? Kecerdasan itu kalau tidak diberi dengan karakter yang kuat, itu susah. Dan karakter yang kuat itu harus mempunyai leadership. Di dalam leadership itu ada kemampuan manajerial. Ada kemampuan untuk melakukan penyelesaian masalah. Dan ada daya juang. Saya melihat ruang ini yang kosong. Tidak utuh. Karena itu dulu mahasiswa itu masih senang berorganisasi. Kalau sekarang, Pak? Kalau sekarang organisasi iya, isi organisasinya yang mohon maaf harus kita dalami lagi. Baik, terima kasih. Oke. Kan Pak Menteri ini pernah ditarik oleh Pak Prabowo kan? Kelihatan itu. Itu kalimat apa sih yang waktu itu diucapkan? Nggak siapa tahu itu menentukan loh di 20 Oktober nanti. Ini saya rekam ini penting bener nih. Ini gini, ini
Dipersembahkan oleh Hai, kita mau relax sejenak ya. Kita next box. Tadi sudah 8 ya? Ya, angka bulan kelahiran ya. Ya, sekarang tanggal kelahiran 7. 7 Agustus. Pak, besok Bapak benar. ulang tahun. Pas di IKN akan ada upacara bendera, Pak. Kan awalnya cuma di IKN, kenapa sekarang ada di 2 tempat, Pak? Oh enggak, kita hybrid. Oh, hybridnya Hybrid. ya. Jadi Pak Presiden Jokowi sama Pak Prabowo di IKN. Ya. Kemudian Pak Mas Gibran sama Pak Wapres, Pak Kiai Maruf Amin di istana. Sama-sama istana. Satu istana IKN, satu istana Jakarta. Oke, Biar dan sudah rame. siap ya? Biar rame. Biar rame. Baik, kita buka Abang box tahu- 7. tahu Play banget or ya, pass. Biar rame, biar rame. Play or pass ini kami akan tunjukkan beberapa foto, Pak. Nah, silahkan Bapak nanti akan memberikan angka 1 sampai dengan 10. Ini namanya love meter, Pak. Oke. Ini menjebak ini katanya. Oke, foto yang pertama kita tampilkan, teman-teman. Raisa. 12. Saya agak nggak kenal ya. Raisa, penyanyi terkenal kita. Tapi kalau Bapak, walaupun Bapak nggak kenal Raisa, tapi melihat sosoknya, Bapak love meternya 1 sampai 10 berapa? Karena saya nggak kenal jadi nggak terlalu apa ya. Pak. Harus nyebut angka 1 sampai 10. Saya itu biasa begini ya. Pak, saya bisikin netizen, Pak. Hati-hati. Saya kan orang kampung nggak tahu. Karena saya selalu melihat orang bukan dari wajahnya. Oke. Tapi dari isi pikirannya Iya. dan dari karakternya. Wih. Oke. Sehingga agak susah saya memberikan penilaian. Karena Pak, ilustrasi aja, Pak. Ilustrasi aja. Tak kenal maka Ya kan? tak sayang ya. Itu yang terjadi sama Raisa. Raisa sabar ya. Waduh. bagaimana saya menilai orang yang nggak saya kenal kan? Ilustrasi, Oke. Pak. Ilustrasi. Baik, Makasih, Mbak foto Tejo. yang kedua, silakan. Samuel Rizal. Lebih saya tidak kenal lagi. Masa Pak? Katanya suka olahraga bareng, enggak ya? Ini yang mana yang main bulu tangkis sama saya? Ya betul, Ya. betul. Oh, pernah main bulu tangkis sama saya? Oh, pernah main bulu tangkis. Oke, bagus Iya. ini. Berapa? Oh. 1 sampai 10? Ya, 8,5 lah. 8,5. Oke, Samuel Rizal nilainya cukup bagus. Kita buka. Nah, ini. Ini siapa ini? Mamat ini. Mamat. Mamat ya? Mamat. Aduh, ini saya punya junior ini. Iya benar. Ya, kalau lucu-lucunya 9 lah. Kalau lucu-lucunya ya. Kalau yang nggak lucu-lucunya? Ya, Ini suka-suka kritik ini, Pak ya. ya. Enggak, ini adek gue soalnya. Iya, iya. Tapi tetap suka-suka kritik. Ya, sekolahnya ini kalau saya nggak marahin nggak selesai. Ya, urusan kemampuan skill dia untuk profesi dia sebagai pelawak itu 9. 9. Tapi malah sekolahnya itu yang saya pikir nilainya 7 aja. Oke. Baik. Mamat, dengarkan ya Mamat. Nah ini yang selanjutnya berapa? 1 sampai 10. Tinggi nih pasti tinggi. Kalau bahasa Inggrisnya 10 lah. Kalau bahasa Inggrisnya ya. Iya dong. Iya, Kalau iya. bahasa Inggrisnya 10. Kalau nggak bahasa Inggris Pak? Ya beliau top lah, 9 lah. Oke. Selanjutnya. Sri Mulyani. Oh, Nggak berani, nggak siap Bu. berani. Dia secara ini oke. Secara apa Pak? Anggaran masih dari Ibu ini ya. Oh, ya. Nggak, sudah selesai, Pak. Ya 9 lah. 9. Fix ya Pak? Dalam hal apapun 9 ya? Ya plus minus lah. Kok kayaknya ada ini ya? Sesuatu di balik layar. Oke. Foto terakhir. Ini dia. Oh ini 9,5. Karena tadi yang terakhir Pak Luhut, entah kenapa kalau saya lihat Pak Luhut, saya itu ingatnya Elon Musk. Nah kalau Elon Musk Pak, berapa? Elon 1 Musk. sampai 10? Saya nggak kenal sama dia ya. Oh nggak kan. Pak, tapi setiap ada pertemuan dengan Elon Musk dan kemarin juga Starlink masuk ke Indonesia, penyambutan kita tuh luar biasa. Tapi nyatanya investasinya cuma 30 miliar ya Pak ya, dengan 3 pegawai saja. Itu sebenarnya kan kecil Pak. Kenapa kita tuh kadang terlalu menghambakan orang luar negeri begitu loh Pak? Saya di Kementerian Investasi nggak begitu. Oh nggak begitu? Kementerian Investasi Tapi bagaimana Bapak melihat fenomena itu? ya nafsi-nafsi ya. Kalau saya kan tipe yang
nggak juga silo dengan punya orang atau apa, gak lah. Kalau saya kan dari kecil udah terbiasa Mbak dengan, saya nggak pernah tergiur dan tersilo melihat sesuatu yang bagi orang wah, kemudian bagi saya kalau nggak wah aja. Nggak terlalu penting-penting juga. Jadi ya udah gitu. Yang jelas dia investasinya di OSS, dia investasinya itu mungkin Kementerian Teknis ya yang urus ya, saya nggak tahu. Yang jelas tim kita tidak terlibat, dan nilai investasi yang ada dalam OSS, sekali lagi ya dalam OSS yang dibuat yang dimasukkan datanya oleh mereka ya 30 miliar. Umur Bapak kecil atau besar atau cukup berdampak nggak bagi Indonesia? Senyum aja saya. Baik. Yohana. Oke, baik. Terakhir banget ya. Terakhir betul. Karena ini menentukan 20 Oktober. Malah nanti saya rekam. Jadi pada waktu peristiwa yang lalu itu di sebuah debat kan Pak Menteri ini pernah ditarik oleh Pak Prabowo kan. Kelihatan itu. Itu kalimat apa sih yang waktu itu diucapkan? Nggak, siapa tahu itu menentukan loh di 20 Oktober nanti. Ini saya rekam ini penting bener nih. Ini gini. Pak Prabowo tarik tanya saya. Oh, tanya. Ya Adinda, itu. datanya ini gimana? Benar? Oh, oke. Saya bilang benar. Wah, paten kalau begitu. Bagus. Oh. Oke. Berarti benar ya? Benar. Oke, mantap. Percaya diri barang itu. Oh, baik. Menjawab ya, tepuk tangan. Jadi, dan yang kedua, Pak Prabowo itu nggak narik saya sebenarnya. Oke. Orang diedit itu. Saya kan dipanggil. Masa diedit? Enggak, bukan ditarik. Kan ada editnya itu kok tariknya agak kencang gitu. Kayak seolah-olah gue ditarik. Itu kan saya dipanggil. Datang. Cuman karena waktu itu kedengarannya kurang, saya bicara. Waktu itu saya tidak pakai jas. Jaket yang kainnya itu lembek gitu. Jadi saya mendekat kepala saya untuk bisa ngomong apa bisa jelas. Cuman itulah kadang-kadang sebagian publik ini seolah-olah apa yang mereka lihat mereka terjemahkan sendiri dan diyakini. Dan terjemahan itu diyakini sendiri. Jadi itu yang sama dia bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Ah itu kan begitu tuh. Terima kasih. Nah, silakan sekarang closing statement dari Bapak menanggapi tadi para panelis dan juga pesan untuk anak-anak muda di luar sana, Pak. Yang pertama, saya kenapa mau di Q&A karena dianggap ceritanya santai gitu ya. Ternyata ini santai sebagai pintu awal, isinya nggak santai semuanya. Apa? Dan saya melihat luar biasa sekali. Karena apa? Sebuah negara demokrasi itu harus ada challenge dan kontrol dari publik kepada pemerintah. Dan saya pikir ini ruang yang menurut saya sangat bagus. Dan sebagai pejabat itu kalian bisa lihat mana yang jawabannya berpura-pura kamuflase. Dan mana yang betul-betul itu muncul dari pikiran dan hatinya. Dan saya merasa senang bisa berdiskusi dengan abang-abang semua, Bang Effendi dan 3 wanita yang luar biasa. Adinda siapa namanya? Shirley, luar biasa kamu. Usia berapa, Sher? Itu next episode aja, Pak. Nah, saya membayangkan kalau kita nonton filmnya Cut Nyadin, sekalipun dia tidak membuat narasi intelektual seperti Shirley tadi, tapi keteguhan hatinya dalam bagaimana mengusir penjajah dan ingin mensejahterakan rakyat Aceh, saya melihat ada pada diri kamu. Karena keteguhan, serius. Saya serius. Saya mengatakan ini serius. Sudah jarang kita lihat orang yang berkarakter seperti itu. Anak muda harusnya ke depan itu seperti itu. Baik. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Bahlil. Pak
Bahlil, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya sudah berkenan meluangkan waktu di Q&A dan berbagi kisah yang luar biasa dari kecil sampai dengan menjadi orang yang sangat sukses dan juga menjadi harapan negeri ini untuk menghadapi dan juga mencapai Indonesia Emas 2045. Semoga Pak Bahlil terus sukses di bidang apapun ke depannya. Semoga terus bisa melanjutkan apa yang menjadi visi misi terbaiknya. Terima kasih sekali lagi Pak Bahlil. Terima kasih para panelis yang luar biasa. Tepuk tangan para panelis. Dan terima kasih juga untuk teman-teman audiens. Gimana? Sudah terinspirasi malam ini? Sangat terinspirasi. Dan tentu saja semoga juga bagi Anda pemirsa episode kali ini bisa bermanfaat dan juga menginspirasi Anda. Dan tentu saja terima kasih untuk sarung gajah duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya yang telah menyediakan baju saya pada episode kali ini. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margarita pamit undur diri. Terima kasih bersama Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Pak, terima kasih. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.